Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang transformasi geometri. Ya, 10 soal dan pembahasan. Ya, soal ini adalah pertanyaan dari teman-teman kalian. Ya, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Diketahui titik P adalah bayangan. Diketahui P aksen 2,-12 adalah bayangan P oleh translasi, maka koordinat titik P adalah, nah untuk mencari titik P, maka caranya adalah P aksen dikurangi dengan translasi. P aksennya adalah 2,-12, sedangkan translasinya adalah -11,6. Ya, atau boleh ditulis begini supaya enak melihatnya. Ya, -11,6. Ya, kita kurangi. 2 kurang -11. Jadi 2 ditambah 11. -12, -6. Ya. Nah, sehingga ini jadinya 13 -18. Nah, jadi P-nya adalah 13, -18. Nah, maka jawabannya adalah yang B. Ya, yang ini. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang kedua. Bayangan titik A jika direfleksi terhadap Y sama dengan min X. Nah, untuk A, B jika direfleksi terhadap Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah B, A, urutannya dibalik ya, Dede ya, terus dikali minus, gitu ya. Jadi dibalik dan tandanya berubah. Nah, A 0,5, maka jadinya A aksen berapa? Ya, -5, -0. Sehingga jadinya A aksennya -5,0. Ya, nolnya nggak usah pakai minus. Maka jawabannya adalah yang ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Contoh nomor 3. Bayangan titik P, A, B oleh rotasi terhadap titik pusat O sebesar. Nah, ini nggak diketahui nih sebesar berapa ya. Ini tanda tanya ya. Berarti tidak bisa dihitung adik-adik ya. Nah, tapi seandainya ya, ini katakanlah kita ralat ya, kita perbaiki katakanlah 90 derajat ya. Maka rumusnya bagaimana? A, B ya, jika dirotasi dengan pusat O 90 derajat ya, maka bayangannya akan menjadi min B, A gitu ya. Rumusnya seperti itu. Ya, nah berarti P aksennya sudah diketahui ya. Ini P aksenan. P aksennya sama dengan berapa? -9, -1. Nah, berarti A-nya adalah -1, sedangkan min B sama dengan -9. Nah, jadi B-nya sama dengan 9. Nah, berarti A ditambah 2B sama dengan -1 ditambah 2 kali 9. Maka jawabannya -1 tambah 18 berarti 17. Nah, kebetulan ada ya. Nah, baik, jadi kita ralat aja jadi 90 sudutnya ya. Oke, berikutnya. Kita lihat berikutnya. Nomor 4. Bayangan titik 4,3 didilatasi dengan pusat ini dan faktor skala sekian. Nah, cara mencarinya begini ya. X aksen Y aksen sama dengan K kali X Y dikurangi dengan pusatnya. Katakanlah ini pusatnya A, B gitu ya. Nah, maka ini harus dikurangi A, dikurangi B, lalu ditambah dengan AB gitu ya. Nah, yuk kita masukkan angka-angkanya. Ya, berapakah faktor skalanya? Nah, ini dia. Sorry, ini bukan pusat dilatasinya nih ya. Pusat dilatasinya yang ini ya. Ini A, B yang ini ya. Faktor skalanya -5, berarti K-nya -5. Oke, -5. XY-nya berapa? Ini XY-nya ya. 4, 3. Dikurangi dengan AB ya. AB-nya pusat dilatasi.
Pusat dilatasinya ini ya min 3, berarti ini jadinya min 3, min 4 ya. Oke. Nah, terus ditambah dengan pusatnya lagi ya, min 3, min 4. Nah, sehingga X aksen Y aksen sama dengan min 5 kali 7, 7, 7 itu ya. Nah, ditambah dengan min 3, min 4. Ya, kali ya Dede ya. Min 35, min 35. Nah, lalu ditambah dengan min 3, min 4. Ya, jadinya min 38, min 39. Ya, jadi jawabannya min 38, min 39. Ini dia ya. Oke, berikutnya kita lihat soal yang keenam. Bayangan titik P oleh rotasi 90 derajat. Nah, tadi sudah saya jelaskan apabila ada titik X, Y, ya, jika dirotasi dengan pusat O, sudutnya 90 derajat, maka bayangannya menjadi min Y, X. Tukar tempat depan kali minus gitu ya. Nah, berarti kalau ada 1, min 2, jadinya apa? Ya, tukar tempat ya. Ini minus 2, maka tandanya berubah jadi 2. Ya, ini 1, ini tetap tandanya ya. Oke, 2,1. Nah, jadi jawabannya adalah mana 2,1? Ya, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya nomor 7. Diketahui koordinat P jika didilatasi memetakan titik ke titik berapa. Ya, oke. Nah, jadi ini rumusnya adalah kayak tadi ya, X aksen Y aksen sama dengan K adalah faktor skala. Ya, K-nya yang ini ya. Nah, ini K-nya sama dengan 2. Ya, terus XY. Nah, XY-nya ini merupakan titiknya. Ini XY-nya ya. Terus dikurangi dengan AB. Nah, AB-nya ini adalah pusat dilatasi. Sorry ini. Koordinat dilatasi. Sorry. Ini berarti pusat dilatasi ya. Ini sebagai pusat ya. Pusat ya. Berarti pusatnya A, B gitu ya. Ini pusat dilatasi. Sedangkan titik yang mau dipetakan adalah yang ini. Ini berarti XY gitu. Nah, oke, rumusnya gini. Ya, oke, kita masukkan berapa faktor skalanya? 2. Ya, titik yang mau didilatasi yang ini ya. Min 3, 7. Ya, dikurangi dengan pusat dilatasi. Ini pusat dilatasi ya. Tadi pusatnya P gitu ya. Ini dia. Min 7, terus 11 ya. Nah, lalu ditambah dengan AB. Ini ya. Min 7, 11. Oke. Ini jadinya 2. Min 3 tambah 7 berarti 4. Nah, ini kurangi jadi min 4. Tambah min 7, 11. Ya, jadinya 8 min 8 tambah min 7, 11 ya. Nah, terlanjutkan jadinya berapa? 1,3 ya. Jadi jawabannya 1,3. Nah, ini dia yang E. Ya, selanjutnya kita lihat nomor 8. Diketahui koordinat T, bayangan T oleh transformasi yang diwakili oleh matriks. Nah, ini matriksnya ini adalah min 1, 2, 4, min 3 gitu ya. Ya, nah coba kita beresin dulu. Oke, ini ya bayangan T oleh transformasi dilanjutkan oleh refleksi ya. Oke, kita kalikan ya. T-nya berapa? 1 min 2. Ya, kita kalikan yuk. Min 1 dikali 1. Min 1 ya. 2 dikali min 2. Min 4. 4 dikali 1. 4. Ya. Min 3 kali min 2. Plus 6. Nah, sehingga jadinya min 5, 10 gitu ya. Nah, terus titik yang ini sekarang direfleksi terhadap X sama dengan 7. Nah, rumusnya gimana rumusnya? Ya, tahap 1 ya. Sekarang tahap kedua. Kalau ada misalnya A, B, terus direfleksi terhadap X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurang A, B gitu ya. Nah, titik yang mau ditranslasi yang ini ya, yaitu min 5,10. 5,10. Nah, ini X sama dengan berapa? 7.
Ya. H-nya berarti 7 ya. Nah, maka 2 kali H. 2 kali H. 2 kali 7. Lalu dikurang dengan A. Ya, A-nya yang ini ya. Berarti yang ini. Min 5. Koma B. Nah, B-nya yang ini ya. Tetap ya nggak berubah. 10-nya berarti tetap. Ya, sehingga jadinya 14 tambah 5,10. Jadinya 19,10 gitu ya. 19,10. Nah, tidak ada ini ya. Sebentar dulu. Ya, dari sini kita tidak mendapatkan jawaban apa-apa ya. Jadi pilihannya nggak ada di sini Dede ya. Jadi seharusnya segitu ya. Nah, kita bikin aja pilihan sendiri F 19,10 gitu ya. Nah, kita cek lagi yuk. Min 1 2 benar, 4 min 3 benar, 1 min 2 benar. Ini kali ini min 1, ini kali ini min 4 benar ya. Ini kali ini 4, ini kali ini 6 benar ya. Jumlahin ya benar. Terus dilanjutkan refleksi X sama dengan 7. Ya, 2 kali 7 dikurangi dengan min 5 benar. Ini 14, 14 tambah 5, 19 ya. Berarti nggak ada jawabannya memang ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Ya. Bayangan titik B direfleksi terhadap sumbu X kemudian dilanjutkan dilatasi. Oke. Nah, tahap yang pertama adalah sumbu X dulu ya. Nah, kalau ada A, B, direfleksi terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah Y-nya berubah ya. A, min B gitu ya. Jadi urutannya AB ya, sama-sama AB. Yang belakang kali minus, berubah menjadi minus gitu ya. Tadinya positif berubah menjadi negatif. Kalau tadi negatif dia juga berubah menjadi positif gitu ya. Yang jelas belakang ini berlawanan tanda. Berarti 2,4 maka jadinya berapa? 2, min 4 gitu ya. Nah, tahap yang kedua adalah dilatasi. Nah, kalau ada A, B dilakukan dilatasi ya dengan pusat O faktor skala K. Ya, maka hasil bayangannya adalah KA, KB gitu ya. Nah, jadi kalau ada titik ini ya, 2, min 4 ya. Ini titik ini ya. Terus dilakukan dilatasi dengan pusat O gitu ya. Terus K-nya adalah setengah. Ya, maka bayangannya menjadi 2 dikali setengah gitu ya. Nah, ini 2 dikali setengah, ya. Oke, setengah kali 2. Boleh bolak-balik nggak apa-apa, Dede ya. Ya, setengah kali 2. Ya, biar cocok sama rumus ya. Setengah kali min 4 gitu ya. Ya, maka dapat jawabannya 1, min 2. Ada nggak 1, min 2? Nah, ini ada ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10, nomor terakhir ya. Nah, ini dilatasi dengan pusat sekian dan faktor skala 4, koordinat KLMN ya. Nah, oke. Kita lihat dulu rumusnya ya. X aksen, Y aksen sama dengan K kali XY dikurangi dengan pusat AB gitu ya. Ditambah dengan pusatnya AB. Nah, ini pusatnya adalah A, B, faktor skalanya K sama dengan 4 gitu ya. Nah, kita cari satu persatu yuk. Yang K dulu ya. Kita cari yang titik K ya. Maka X aksen, Y aksen sama dengan, ya, oke yang ini ya. K-nya 4, nah berarti 4. Terus masukkan titik K-nya 6,4. Nah, 6,4. Lalu dikurangi dengan AB. AB ini pusat dilatasinya ya. Ini min 2, A-nya min 2. Nah, berarti ini jadi plus 2 gitu ya. Nah, ini B-nya 3. Nah, gitu ya. Ditambah dengan AB. Nah, masukin lagi ya AB-nya min 2, 3. Ya, ini 8 ya. 8 dikali 4, 32. Ya, yang ini 1 ya. 1 kali 4 berarti 4. Ya, ditambah dengan min 2, 3. Oke, sehingga jadinya 30,7. Mana 30,7? Nah, ini dia benar ya.
Ini berarti salah, salah. 30,7 benar ya. Nah sekarang yang L. X aksen, Y aksen sama dengan 4 sama ya. Nah sekarang titiknya. XY-nya berapa? Min 3,1 ya. Min 3,1. Dikurang dengan AB. Nah AB-nya ini tadi min 2. Berarti jadi plus 2. Ya oke. Ini B-nya 3. Oke ditambah dengan sama ya. Min 2, 3. Ya. Nah, min 3 ditambah 2, min 1. Min 1 dikali 4, jadinya min 4. Ini 1 kurang 3, min 2. Min 2 kali ini berarti min 8. Ya, ditambah dengan min 2, 3. Maka jawabannya adalah min 6, min 5. Ya, kita cari min 6, min 5 mana dia. Nah, ini salah nih berarti ya. Min 6, min 5. Nah, ini benar ya. Ini benar ya. Oke. Jadi tinggal satu langkah lagi. X aksen, Y aksen sama dengan 4 kali. Yuk kita masukkan titik M-nya. 2, min 2 dikurang dengan pusatnya. Jadi plus 2, 3. Ya, ditambahkan dengan pusat. Ya, tambahkan dengan pusat sesuai dengan rumus. Ya, min 2, 3. Oke, ini 4 ya. 2 tambah 2, 4. Dikali 4 berarti 16. Min 2, min 3 berarti min 5. Min 5 kali 4, min 20. Ya, ditambah dengan min 2, 3. Nah, hasilnya adalah 14 min 15. Nah, gitu ya. 14 min 15. Oh, sorry, 17 ini ya. 14, min 17. Mana dia? 14, min 17 ini ya berarti ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang ini, yang B ya. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga adik-adik mendapatkan inspirasi dan adik-adik selalu lancar mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Ya, sukses selalu untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa adik-adik yang belum subscribe, ayo subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Oke.